Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berharganya Perkara Rohani. Saudara, hal bersekutu dengan Allah, hal perkara rohani itu berharga. Karenanya mahal dan tidak mudah kita raih. Namun, iblis seringkali menjebak dan membodohi kita. Kita merasa sudah menghormati Tuhan, padahal belum sepatutnya menghormati Dia. Kita merasa sudah mencintai Tuhan, padahal kita belum mencintai Tuhan sebagaimana mestinya. Atau sebenarnya kita belum takut akan Allah sebagaimana mestinya. Saudara, yang serius mau menghormati dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang serius minta agar memiliki hati yang takut akan Allah saja, tidak mudah meraihnya, apalagi kalau kita tidak menganggap itu berharga. Namun, semua kembali ke kita, tergantung kita. Kalau kita mau ambil keputusan untuk menghormati Allah dengan kemampuan dan niat kita, dengan porsi yang tidak terbatas, pasti juga bisa, karena Roh Kudus menolong. Dan apapun pasti akan kita lakukan. Mulanya memang akan terasa sukar dan berat, tapi lama-kelamaan juga tidak. Ingat, bisa itu karena biasa. Jadi, sesuatu yang biasa kita lakukan akan menjadi kebiasaan dan menjadi ringan. Hadirat Allah itu melimpah, dan Dia pasti berkenan menjumpai kita. Kita sajalah yang sering enggan menjumpai Tuhan. Padahal, betapa berharga dan indahnya hidup ini kalau kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi memang itu butuh perjuangan, sebab Tuhan harus menjadi segalanya. Tuhan harus menjadi jawaban seluruh kehidupan kita. Maka kalau dalam Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Artinya, kalau aku sudah bisa memiliki Tuhan, bisa hidup bersekutu dengan Tuhan, yang lain tidak menjadi masalah, apapun yang terjadi, karena semua menjadi tidak berarti lagi. Jadi saudara, jangan setengah-setengah dalam mempercayai Tuhan. Loh, banyak orang berkata, hidup itu pilihan, tetapi mereka tidak memilih. Kalau di kalangan orang Kristen, tidak ada yang mau dikatakan tidak bertuhan. Semua mengaku bertuhan. Tapi mereka juga tidak berani mengambil posisi yang jelas. Iblis membuat kita berputar-putar dan menanamkan pikiran bahwa kita tidak akan berkhianat kepada Tuhan. Padahal, kalau kita tidak sungguh-sungguh memilih Tuhan, tidak sungguh-sungguh menghormati Dia, berarti kita sedang menuju ketidaksetiaan. Dan itu sama artinya berkhianat. Tapi saudara, kalau kita serius, Tuhan tidak permalukan hidup kita. Yang pasti, orang yang mendahulukan kerajaan Allah, semua akan ditambahkan Allah kepadanya. Matius 6 ayat 33. Maka
cara hidup yang salah yang telah kita jalani bertahun-tahun harus kita tinggalkan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah benar-benar mengalami Tuhan. Sementara itu, pasti ada juga di antara kita yang telah berdoa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, tapi seakan-akan senyap. Sepertinya Tuhan tidak ada. Tuhan seakan-akan tidak membela pekerjaannya dan dia diam. Nah, di sini kita harus tetap percaya. Saudara ingat bagaimana Abraham menunggu kelahiran anaknya sampai 25 tahun. Ibrani 6 ayat 15. Daud, walaupun sudah diurapi, juga harus pura-pura gila, lari ke negeri musuh sebelum ia menjadi raja. 1 Samuel 21 ayat 12-13. Tetapi Allah yang berjanji adalah setia. Maka walaupun tidak ada tanda-tanda kesetiaan atau kehadirannya, Dia tetap layak kita percayai. Kalau kita tetap percaya kepadanya, maka suatu saat kita bisa membuktikan bahwa ternyata Dia bisa dipercayai dan ternyata Dia hadir. Maka ketika menghadapi keadaan berat, kita harus berani untuk mengambil keputusan mempercayai Allah yang hidup itu. Saudara, pada zaman jemaat mula-mula, seakan-akan Yesus kalah terhadap dewa Zeus. Tapi mereka tetap setia. Ada yang dipancung, dibakar hidup-hidup, bahkan digoreng hidup-hidup. Tapi mereka tetap mempercayai Tuhan. Ini luar biasa dan sekaligus menggetarkan jiwa kita, saudara. Sekarang kita tidak mengalami itu semua, tetapi menghadapi dunia yang jahat seperti hari ini. Pertanyaannya, apa kita berani mempertahankan kesucian? Kalau dulu yang mereka alami penganiayaan fisik, tapi yang kita hadapi sekarang adalah penganiayaan batin. Ini lebih berat, tapi itu pun akan bisa dilakukan asalkan kita mempercayai Allah dan menghormati Dia. Coba sekarang renungkan, tiap minggu bisa dengarkan firman, bisa ada di gereja. Tapi kenapa ya ada orang tidak bisa all out untuk Tuhan? Sebab dia membiarkan dirinya ada dalam keadaan yang tidak pasti, ada dalam ketidakpastian. Betapa liciknya setan, sampai-sampai pendeta, dosen, ketua STT, siapapun bisa diliciki. Maka selagi masih hidup, mari kita selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Tapi ingat saudara, tanpa kita mau hidup suci, tidak mungkin bisa. Maka ketika kita menunda untuk secepatnya ada di kutub kekudusan Allah, kecepatan kita makin hari akan makin lambat. Bahkan di satu saat bisa berhenti dan kita tidak bisa sampai puncak. Artinya tidak bisa mengalami Tuhan. Makanya mulai sekarang kita terus berkejar-kejaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.